Kalau dikatakan capek, ya memang capek Mas. Kalau ngurusi anak difabel memang kalau kita nggak ikhlas berat Mas. Anaknya tak perjuangin mati-matian, tapi hasilnya nol. Awal gejalane niku jenengan ngertos nek niki Desember niku di umur berapa? Umur 1 tahun. Dari bidan udah itu dikasih tahu kalau anak ini memang ada kelainan. Itu kalau udah besar semua, pokoknya semuanya terlambat. Dari umur 8 bulan itu tengkurap tapi nggak bisa balik gitu Mas. Nah, terus langsung terus terapi dari tahun 97 lah mulai itu sampai sekarang gitu. Ada tahunnya ada ini kok Mas konten apa tulang pinggul yang insol. Saya juga punya keluarga disabilitas. Adik saya itu disabilitas, kakinya nggak ada, itu karena tugas. Gimana ya Mas? Anak kayak gini kalau nggak orang tuanya, terus nantinya anaknya jadi apa? Saya cuma gitu. Saya aja sakit aja, menangisnya bukan karena saya sakit. Saya karena memikirkan dia, ya Allah. Saya jangan sakit, kalau nanti saya sakit anak saya mau gimana, mau jadi apa? Saya gitu Mas. Semangatnya cuma karena anak ini, bukan saya menangisi bukan karena saya sakit, bukan. Nanti kalau saya sakit yang mengurus anak saya siapa gitu. Seorang relawan sudah berjuang, tapi disabilitasnya keluarganya nggak berjuang, nggak akan berhasil Mas. Saat saya mendengar ibunya meninggal, 1 minggu kemudian saya datang ke rumahnya. Siapa yang jaga anak itu? Sedangkan yang lainnya sekolah. Terus almarhum bapaknya sebelum meninggal dia kan pesan kan sing sabar sabar ini cuma titipan mbak pun dia ngoten sami pokoknya iki dijogo dieno aja disia-sia pelinge ngoten niku cuma saya itu Mas. Tapi Ibu di suatu titik itu pernah merasa ingin menyerah nggak? Pernah Mas, pernah. Itu ada salah satu temen, ya pokoknya tetangga ada yang membuli itu sampai pokoknya menurut saya sampai dalam lah. Maksudnya nggih nyiri lah punya anak kayak gitu, tapi waktu-waktu dulu saya nggih down Mas. Kalau di lingkungan rumah semua support, selalu diajak main, tidak ada yang membuli. Kalau di lingkungan luar itu kurang, karena teman-temannya juga kurang tahu mungkin. Bunga deh, panjang umur, tutup yang umur Pani Rizka ya. Memang Allah udah ngasih kepercayaan sama saya mengasuh anak seperti ini gitu aja. Memang saya harus sabar, harus semangat ya. Gimana kalau saya nggak sabar, nggak itu gimana nanti anaknya? Nah kalau istighfar aja Mas, istighfar sama inget nggak Allah nggak tidur nggak ini paling tahu aja. Tapi saya ingin membuktikan bahwa walaupun anak saya ada kekurangan, tapi insya Allah saya minta sama Allah kelebihannya tolong diperlihatkan. Harapannya untuk teman-teman disabilitas yang lain jangan pernah merasa minder ataupun insecure, merasa merendah diri, jangan sampai, karena kita pada dasarnya kita punya kekuatan untuk berbuat lebih yang bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan sekitar. Makanya saya ikutkan kemana-mana, maksudnya ada lomba, ada ini tak support itu.
rencana saya, pinginnya saya biar dia itu punya mandiri, jadi nggak tergantung sama kembarannya gitu Mas. Ya nari di Solo juga, di kecamatan sini juga, ya di sekolahan juga, di rumah sakit juga. Pernah ke Solo 1 kali. Ini piala dari Pepaperda Jawa Tengah yang dapat pertama kali 2018. Ini. Terus yang kedua ini Pepaperda Klaten 2018 yang kedua. Terus ini dapat yang terakhir habis pandemi dari Paralimpik Pelajar Daerah. Ikut dalam tim persiapan ASEAN Para Games sebagai tim support tim cabang olahraga panahan. Sebagai menekuni di bidang olahraga yaitu Nasional Paralimpik Komite Kabupaten Klaten, saya sebagai ketuanya juga. Alhamdulillah ini amanah yang harus saya emban sehingga saya harus selalu dengan ikhtiar dan ikhlas untuk menjalani semuanya ini. Dan saya yang sampai saat ini bisa mewakili nama daerah, provinsi, dan negara di bidang olahraga panahan. Jadi kita jangan pernah ada rasa minder, kita punya wadah untuk membuat diri kita berkualitas. Program ICKK itu program sosial yang pertama diinisiasi oleh Bapak Camat Pak Samet Samudra di tahun 2016. Berangkat dari hati nurani bahwa kalau tidak kami yang peduli langsung siapa lagi gitu. Akhirnya dari berbekal itu kami mencoba untuk bergerak gitu. Bergerak terkait dengan program kegiatan ini. Saya harus berguna bagi orang lain. Kalau selagi saya masih bisa menolong, bisa membantu, kenapa enggak? Akan lebih senang, akan lebih bahagia, lebih damai hidupku ketika aku bermanfaat bagi orang lain. Sebetulnya juga berat, tapi karena semangatnya Bapak yang luar biasa, jadi mau tidak mau kami juga harus semangat. Bapak kerso menjemput sama Mas Wawan menjemput disabilitas, kosok saya akan enak-enakan di rumah kan juga enggak etis juga. Yang saya ingin ceritakan itu di desa saya sendiri itu yang dijeblok. Awal dari 2016 itu anak itu sudah berumur sekitar 13 tahun, tetapi ibunya apa anaknya nggak pernah keluar rumah. Di sekitaran desa kita nggak tahu kalau dia itu ada anak difabel di situ. Anaknya semangatnya tinggi, kalau untuk belajar di jalan itu semangatnya tinggi karena kemampuan ekonominya. Apa yang dia Iya, betul. Pak, saya kepingin ke Monas. Saya ingin kalau saya sudah bisa jalan, saya ingin ke Monas, Pak. Nah, kebetulan di situ Pak Camat bilang, ya Mbak Rizka, nanti kalau Mbak Rizka sudah bisa jalan, Bapak ada rezeki, kita berangkat ke Monas. Rizka pengen jalan-jalan sama Pak Samudra nggak? Iya, Kemana? di Muna. Monas. Iya. Semangat Rizka. Inklusi center yang ada di Karanganom itu yang dijalanin sama yang didampingi sama Aqua itu merupakan rumah kedua bagi anak-anak disabilitas.
Ya, Aqua memandang kelompok disabilitas merupakan bagian yang setara dapat berinteraksi bersama kami, khususnya dalam mengimplementasikan ambisi Danone Indonesia, One Planet One Health, di mana kami sangat menjunjung tinggi, no one left behind, tidak ada satupun kelompok yang tertinggal di belakang. Tadi sebagai perwujudan semangat mewujudkan visi misi One Planet One Health, kita di PT TV Klaten itu sudah mulai memperhatikan kelompok disabilitas, jadi memberikan support ke sana dimulai dari tahun 2016. Bentuk-bentuk kegiatan yang kami lakukan dalam program Inklusi Center ini, yang pertama kita memfasilitasi ruang terapi untuk para penyandang disabilitas, dan tentu kami juga melakukan pembinaan fasilitasi bersama teman-teman ICKK untuk konteks pemberdayaan keluarga, karena tentu mereka lebih banyak waktu berinteraksi bersama keluarga, sehingga keluarga juga mempunyai peran, harus mempunyai knowledge, keterampilan bagaimana mereka bisa merawat keluarganya yang difabel. Nah, dari terapis yang pertama kita lakukan kemudian berkembang ke dalam pembentuk pemberdayaan masyarakat ekonomi, karena mereka secara fasilitas dan juga ekonomi itu memang butuh support juga ya, karena mereka sebenarnya kebutuhan mereka jauh lebih tinggi daripada kebutuhan kita yang biasa-biasa, sehingga ekonomi itu menjadi satu hal yang menguatkan mereka. Lalu di sisi lain ada banyak talent, ada banyak anak-anak muda yang notabene mereka difabel tapi mempunyai prestasi, mempunyai bakat dalam olahraganya. Karena kita kemudian di Karanganyar itu melihat potensi olahraga ya, prestasi mereka, itu kita juga berkontribusi untuk di program pembinaan atlet disabilitas untuk berkompetisi di level provinsi maupun nasional. Nah, ini juga selain memberikan prestasi juga tadi untuk meningkatkan rasa bangga mereka, sehingga tadi mereka tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita. Ya, bentuk dukungan yang lain yang kami lakukan seperti protesa untuk para teman-teman atlet panahan, sehingga mereka lebih yakin untuk memasang kuda-kuda dalam mereka melakukan aktivitas panahan, dan juga ada aktivitas healing untuk pengembalian mental anak-anak penyandang disabilitas. Kita berjalan bersama menikmati pemandangan dan seterusnya, dan tentu kami juga memberikan dukungan lain seperti sarana prasarana lain yang menunjang mereka dalam mengasah prestasinya di bidang atletik. Kemudian 2019 sampai 2020 kita memperluas ke kecamatan lainnya yang ada di sekitar kita, yaitu Kecamatan Tulung. Nah, di Kecamatan Tulung ini lebih banyak memang difabilitas yang sudah berusia dewasa, sehingga kita lebih banyak di situ adalah pemberdayaan ekonomi lewat bioflok, kemudian tanaman obat, kemudian beberapa kerajinan-kerajinan untuk kaum difabilitas dan sebagainya. Progres-progres yang ada semenjak ada Aqua itu sungguh luar biasa. Artinya ini sesuatu hal yang kepedulian yang tidak ada imbal baliknya. Artinya tidak mungkin tidak dihitung imbal balik, tidak ada, karena menumbuhkan rasa percaya diri, pengembangan sumber daya itu kan memang sulit untuk diukur dan indikatornya pun sangat tidak jelas. Yang jelas Aqua itu sangat memberikan bantuan supportnya untuk kegiatan rutin pun kita sudah merasa ada titik harapan, sehingga nanti untuk bisa mengantarkan anak-anak sehingga dewasa bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, semua kegiatan-kegiatan, program-program yang kami lakukan bersama teman-teman difabel, dalam hal ini yang tergabung di dalam program Inklusi Center, merupakan menjadi bagian yang tentu Aqua sangat mensupport untuk satu bentuk inklusi. Nah, sejauh ini sampai tahun ini ada kurang lebih 120 kaum difabel yang menerima manfaat dari program kami. Kemudian ada 40 anak berkebutuhan khusus dan 15 keluarga berkebutuhan khusus yang kita support pemberdayaan ekonominya. Jadi mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih banyak lagi dan lebih melibatkan stakeholder atau pihak-pihak lain di luar kami, karena kita betul-betul butuh support untuk kaum difabilitas ini. Kita bisa kalau kita bersama. Kita bisa jika kita bersama-sama. Kita akan bisa kalau kita bersama. Kita bisa karena kita bersama. Oke.
3 juta jiwa penyandang disabilitas atau sebesar 8% merupakan angka signifikan bagi proses pembangunan. Jika kita salah memandang atau memperlakukannya sebagai beban atau justru menganggapnya sebagai potensi, ini akan sangat bermanfaat bagi proses pembangunan Indonesia. Untuk itu, pengharusutamaan penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab semua pihak, pihak swasta, pihak perguruan tinggi, dan terutama juga pihak pemerintah, menjadi kolaborasi yang kuat untuk mengembangkan potensi tersebut. Praktek baik yang dilakukan Aqua Klaten perlu diduplikasi. Selamat mengucapkan sukses dan sehat kita selalu.